Baik, gara-gara eh, NG Rock Grok ini ada Mas Wahid Hashim ngasih saran. Ada yang lebih gampang, nggak pakai install, cukup pakai SSH aja. Tapi asumsinya kita punya VPS di internet ya. Ini bisa pakai SSH seperti ini. Jadi ini SSH minus R gede. Ini reverse SSH. Port 80 lempar ke localhost, mesin lokal kita. Port lokal kita, jadi ini bisa web server lokal, ini dua ini web server lokal, jadi dilakukan di web server lokalnya kita sendiri. Udah gitu nge-remote ke server yang ada di sana, SSH ke remote servernya. Nanti kalau ada orang akses ke port 80 di server VPS-nya, ini akan masuk ke mesin lokalnya. Mudah-mudahan saya bisa dimengerti nih. Kebetulan ini 18 jam yang lalu. 18 jam yang lalu yang sama, ada newbie berkarya. Pertanyaannya sebenarnya sama sih, cuman kalau yang ini jawaban ini, yang ini pertanyaan. Kalau saya punya VPS sendiri, terus reverse proxy localhost rumah ke VPS. Jadi localhost rumah numpang IP publik VPS. Jadi ini yang dimaksud adalah jawaban yang ini. Cuman yang ini portnya bisa port sembarangan apa aja ya. Kalau ini port 80 spesifik buat web 80, kalau ini dia bisa apa aja sih sebenarnya. Jadi portnya bisa port apa aja sebetulnya. Oke. Nah, sekarang mari kita bikin percobaan lucu-lucu. Jadi saya akan coba kasih gambar dulu ya, biar Anda bisa gampang ngertinya. Jadi ini ada tiga komputer lah. Ini server lokal. Di sini ada server VPS. Jadi kita tidak pakai NG-ROC, itu nggak dipakai. Server VPS, beli aja server VPS. VPS kosong, nggak ada isinya. Isinya sistem operasi doang. Ini server VPS kita cuma isi sistem operasi ya. Jadi kita bisa beli server VPS yang kecil aja juga nggak apa-apa sih. Yang paling murah, coba saya masuk Kenceng Solusindo misalnya. Kenceng Solusindo. Ini dia. Domain hosting, cloud hosting. Kok nggak keluar? Ini mah domain. Hostingan. Nih. Serius lu 10.000 per bulan? Serius nih 10.000 per bulan, nggak salah. Harganya nggak habis pikir nih kalau 10.000 perak sebulan. Ya udah, oke. Ini nggak salah nih 10.000 nih, beneran. Gue harus nanya. Lu ngasih harga nggak salah. Yuk, kalau server apa? Dia juga bisa dedicated server. Ini udah dedicated server. Kita hosting doang. Tapi kok harganya murah banget. Ini harganya nggak masuk akal loh asli nih. 10.000 sebulan nggak masuk akal sih sebenarnya. Ya udah nggak apa-apa. Kita beli aja 10.000 perak. Geblek kacau harganya 10.000 perak sebulan mah, harga kacau gila. Tidak gratis domain nggak masalah. Ya udah, ini harganya harga gila 10.000, ternyata baru tahu gue harganya sadis 10.000 perak sebulan. Ya udah, jadi kita beli 10.000 rupiah sebulan di sini, jadi setahun 100.000 lah kita 120.000 lah setahun kita alokasikan buat server VPS ini di Kenceng Solusindo itu ya. Nah, kemudian di sini ada internet. Ini ada internet di Kenceng Solusindo, ada internet.
Sebenarnya server lokalnya juga nyambung ke server ini lewat internet sih, cuman saya taruh di belakang sini biar lebih gampang visualisasinya. Kemudian kita punya server user di sini, user yang nge-browse. Ini user yang akses ke sini. Jadi kita pakai perintah seperti ini. Sorry, mana tadi perintahnya? Kita kira-kira kayak gini bentuknya. Cuman saya akan cari yang benernya di internet. Ini yang SSH localhost run ini bisa salah yang ini. Jadi misalnya saya pengen buka web server. Jadi misalnya, jadi kata kuncinya adalah reverse SSH tunnel web server. Jadi kata kuncinya adalah reverse SSH tunnel web server. Oke, terus cari di sini. Share your local web server to the internet using SSH tunnel. Coba, bener nggak? Saya sembarangan aja nih. Oh, ini bukan web servernya nih. Bisa nggak ke server? Ini aja yang pertama nih beneran. Yang pertama bener nih kayaknya. HTTP server through reverse SSH tunnel. Oke. I have a Linux device, Raspberry Pi, host a HTTP server. Oke, sekarang server yang dia punya ada di VPS namanya rpiexample.com. Oke, jadi ini rpiexample.com ada di sini. Ininya sendiri, Raspberry Pi-nya ada di sebelah sini dia. Kebalik sama gambar saya. Jadi gambar saya dibalik nih. Ini gambarnya dibalik kan. Server lokalnya di sini, dia server lokalnya sebelah kanan ya. Oke. Nah, perintahnya adalah seperti ini dia. Ini lebih gampang nih. SSH ini dilakukan dari servernya dia lokal. Oke. Servernya jadi perintahnya di sini. Ini saya harus edit dulu. Jadi ada web server di sananya port 80. Oke. Di sana saya ini kita jadi kalimatnya gini lah. SSH. Oke. Atau saya sambil dicatat ya. Kalau enggak hilang catatan saya. Masuk ke SSH. SSH. Oke. Nah, saya akan tambahin di sini. Ini saya udah pernah catat reverse SSH, tapi buat SSH lagi bukan web. SSH with reverse SSH untuk tunnel web lokal ke VPS, gitu ya. Jadi web lokalnya di tunnel, dibukanya di VPS. Jadi orang aksesnya dari sebelah sini. Jadi bentar. Jadi orang akan akses sebelah sini, kita lihatnya di VPS. Padahal server benernya ada di server sini. Oke. Perintahnya adalah kita akan colong nih perintah ini. Alas ya. Oke, saya klik di sini. Nih. Oke. Di VPS misalnya namanya domainnya misalnya domainnya adalah misalnya vps.com gitu ya. Oke. Atau coba.vps.com gitu ya. Domainnya itu. Oke. Di sisi jadi konfigurasinya adalah server lokal, portnya 80, masuk ke coba vps.com. Saya pengennya juga jalan di port 80 ya. Oke. Di sana jalannya di port 80 juga ya. Terus dari sini user ke http coba
vps.com, kira-kira kayak gitu ya. Bisa dibikin ini ya gitulah. Oke, sekarang di server lokal kita harus jalankan kayak gini. Jadi yang ini adalah port yang ini. Yang ini adalah port yang ini. Oke. Jadi yang kiri port yang di VPS-nya mau port berapa, yang kanan adalah VPS itu. Jadi ini juga salah, ini bukan RPE, jadi coba.vps.com. Sorry, ini lagi percobaan banget loh. Ini saya lagi percobaan, saya lagi nebak-nebak. Ini saya kondisinya lagi nebak-nebak perintah apa yang saya tulis. R ini adalah reverse, N ini apa lupa saya, harus cek. Ini harus saya tambahin kayak gini. Ini aslinya adalah port VPS. Di sini adalah port lokal. User ini di sini domain di VPS. Oke. Jadi gitu. Nah, tapi ada catatan yang harus tambahin ini. Nah, ini harus tambahin ini nih. Bentar. SSHD config. Jadi di server VPS harus diedit nih, edit SSHD config-nya nih. Oke. Tambahkan sorry, ntar ini harus cek ulang nih, bener-bener di VPS atau di lokalnya, lupa. Oke, tapi ini saya catat dulu. Saya nggak tahu yang harus ditambahkan di VPS atau di lokal. Soalnya di lokalnya bisa ada, kita kan remote ke VPS ya. Ini di VPS-nya kemungkinan besar. Oke, jadi allow TCP forwarding yes itu sama gateway ports-nya yes, dua-duanya itu di VPS. Kemungkinan besar. Oke, karena ini kalau di server kita kan jadi klien. Kalau SSHD config yang dirubah berarti SSH server. SSH server yang dipakai adalah yang di VPS. Klien kita tidak pasang SSH sih sebenarnya gitu. Beres ya? Kira-kira gini perintahnya. Kita akan uji nyali percobaan, asli percobaan. Jadi gambarnya kira-kira gini, kita punya dua server. Salah. Ini akan saya pasang. Saya nggak tahu ini benar atau enggak, tapi saya akan pasang ini di sini. Di sini kita pasang di situ, dan di sini saya akan edit. Ini akan diedit SSHD config yang ada di sini. Jadi nggak banyak yang dikerjain sih sebenarnya. Bentar, mana sih tadi? Ini dia. SSHD config yang diedit. Oke, supaya ditambahin itu tadi. Nah, ini kondisi sambungannya kira-kira kayak gini. User akses ke sini port 80 dengan nama coba vps.com. Di sini nggak ada webnya. Webnya akan langsung di forward ke belakang sini, ke server lokal kita. Oke. Percobaan. Untuk percobaan ini, saya udah bikin dua mesin di sini. Ada server lokal sama server VPS pura-pura.
kepaksa. Jadi ada server lokal sama VPS pura-pura. IP-nya sebenarnya IP satu keluarga sih, 192.168.88 sekian. Saya akan jalanin dua-duanya, tapi beda IP nih karena dua mesin yang beda. IP-nya ada dua yang beda. Ini saya nyalain server PVS pura-puranya juga. Ini percobaan banget. Karena dia DHCP, ini servernya dua-duanya DHCP. Saya nggak tahu dapat IP berapa ini. Makhluk ini saya nggak tahu dapat IP berapa, gitu ya. Oke. Tapi tadi kenceng solusinya 10.000 perak. Harga geblek, nggak tahu lah. Gila. Lagi gila. Anak-anak kenceng solusinya lagi gila kali. 10.000 perak lu gelo. Bisa untung nggak ya 10.000 rupiah? Nggak ngerti saya. Ya moga-moga dia nggak rugi lah. Gila dia 10.000 rupiah. Itu sangat mengagumkan sekali. Oke, ini satu udah on. Ini server lokal. IP-nya kita harus cek IP-nya IP berapa. Nanti di server lokal ini saya akan install web server dulu. Ini masih kosong. If config masih kosong. 88204 masih kosong. Saya akan remote dari sebelah sini. Masuk ke, saya gedein biar Anda hidupnya enak. Soalnya ini bakal apa? Hostname-nya sama soalnya 88204. Karena ini cloning. Jadi sama. Jadi kita akan bingung ngelihatnya. Oke. Nah, ini harus ntar tiap kali ngecek IP ininya. Ini server lokalnya sudosu clear layar apt update. Saya akan install web server di sini, Apache. Cuman buat mastiin bahwa dia nggak ada Apache-nya, saya akan nge-web dulu. 88204 kosong, refuse karena Apache belum diinstal. Sekarang saya akan install Apache-nya. Jadi isinya cuma web Apache doang, kosongan aja. Dan saya akan seperti video saya sebelumnya waktu nyoba Nginx, saya pakai web server kosong, pakai HTML, indeks HTML doang. apt -y install Apache 2. Oke, sekarang Apache udah lagi diinstal, biarin aja. Jadi saya hanya install Apache doang ya buat proof of concept aja bahwa kita bisa narik web dari sini ke VPS-nya. Di VPS-nya saya tidak akan install web server karena dia akan narik web servernya dari yang lokalnya tadi. Oke, sekarang VPS-nya harus sudah nyala. Ini yang VPS pura-pura. Jadi Anda bisa beli ini 10.000 rupiah per bulan itu, dan dapatnya kayak gini sih, shell seperti ini dapatnya. Nanti bisa narik webnya dari mana aja bisa ditarik. Oke, saya masuk ke VPS pura-pura. Ini saya tidak akan clear layar, if config. Bentar, apinya sama nih, nggak beres nih. Apinya kok bisa sama? Di sini 204 juga nih. 204 tadi, nggak beres. Coba. Ini sama. Kacau. MAC address-nya sama kali. MAC address-nya sama nih. Waduh, nggak beres. Cloningnya ngaco nih, karena sama ini. Coba dia MAC address-nya A2A di belakangnya. Di sini D6. Kok sama 204? Dia klien INP0S3. Saya minta IP yang pura-pura. Masih 204. Nggak beres. Ini lagi down install soal. Nggak boleh sama IP address-nya. Ini kok bisa sama? Tuh kan 204. 2A.
Coba kita cek dulu lah web server yang kita install. Reload. Jalan ya, beres, web server jalan. Urusan web server jalan. Sekarang kita, ini nggak boleh sama nih. Padahal beda ya. Kepaksa saya tipu aja lah. S3 192 98 88 10 misalnya. Kok nggak mau berubah? Oh, udah berubah. Coba saya minta lagi if config 10. Oke. Coba dari sini ping dulu deh. Ini dari server yang 204 nih ya. If config dia 204. Ping ke 10. 8810. Oke, hidup. Stres dah. Oke, saya udah bisa connect. IP-nya beda. Jadi yang ini 204 server lokalnya. Saya ketik aja lah. Di sini 204. Di sininya 10. Beda IP ya. Oke. Saya akan kasih nama ini supaya hidupnya enak. Saya akan bikin DNS bohongan aja. Oke. Saya akan bikin DNS di sini. Sudo vi. Ini saya nipu DNS aja ya. Vi sudo dulu. etc host. Jadi saya edit file etc host supaya punya domain dia. Oke. Nah di sini ada beberapa domain-domainan yang saya bikin. Di sini ada 192.168.8810. Saya kasih nama coba vps.com. Coba kita lihat lagi. Namanya coba vps.com. Oke. Ada di sini. Ini domain yang sederhana banget. Saya akan ambil dulu ini. Klik kanan copy, PQ. Sekarang saya akan masuk lagi ke server yang 204 yang lokal. Saya juga akan edit etc hostnya. Saya akan bikin supaya dia punya nih 10 coba vps.com. Jadi kalau saya ping bisa pakai coba vps.com. Oke, hidup kan? Coba saya ping lagi dari sini. Ping coba vps.com. Hidup dia, bisa diping. Jadi cara mengenalkan domain yang paling blow on adalah ngedit ini. Nambahin ini aja. Jadi IP, nama mesin, dikopikan ke file etc host. HOSTS. Masukin ke situ. Ini kita kayak bikin DNS sederhana banget, cuman isinya file dengan tabel. IP sekian, namanya sekian. Oke. Ini oke kalau buat jaringan kecil banget. Tapi kalau buat internet jangan pakai kayak gini, bisa tewas nanti. Oke, udah beres ya. Jadi kita bisa kenalin. Coba kita nge-web ke coba vps.com, dijamin nggak akan bisa. Nih, nggak bisa connect. Oke, karena nggak ada web server dan saya belum mengaktifkan ini. Nah, sekarang saya harus aktifin mana tadi? Nih, allow TCP forwarding yes, sama gateway ports ya yes di SSH config. SSH config, ntar ini kecilin aja biar enak lihatnya. Nih di oke, etc sshd ssh nih di situ ada SSH. Jadi saya akan edit vi etc ssh sshd config. Perhatikan yang diedit adalah etc ssh sshd config. Jadi ini saya udah
vi sudo dulu lah, etc ssh dconfig. Hati-hati, itu ada dua file yang mirip. Perhatikan yang kita edit adalah etc ssh dconfig. Oke. Di sini ada dua, kalau dilihat baik-baik ada dua tuh di atas. Ada ssh config, ada ssh dconfig. Yang perlu kita edit adalah ssh dconfig, bukan ssh config. Hati-hati. Ini enter. Nah, sekarang kita turun ke bawah, kita cari allow TCP. Mana dia? Ini dia. Allow TCP forwarding, yes. Allow gateway ports, no, yes. Dirubah jadi yes, gitu ya. Jadi tambahkan dua ini. Kok nggak mau keluar? Oh, udah keluar. Cek lagi. Oke, keluar. Oke, udah. Kalau udah keluar gitu, di restart sshd ssh restart. Oke, biar pasti aja bahwa konfigurasi yang kita lakukan masuk. Berarti di sini harus ditambahin juga nih. Restart etc init.d ssh restart. Ini pastikan sudo dulu. Jadi udah diedit, ssh dconfig, allow TCP forwarding, gateway portsnya yes, restart. Oke. Nah, sekarang kita kerjain dari sisi server lokal supaya kita masuk ke sana. Cuman ini usernya bukan user, di sana usernya Ono. Bentar. Server lokalnya kita isi dulu webnya ya. Lupa, kalau nggak kacau. Saya akan bikin ini web di server lokal. Maunya bisa di di forward ke coba vps.com gitu kira-kira. Saya save dulu lah, save as HTML. Mana di HTML? Mana HTML? Ini dia, HTML document writer. Saya kasih nama index HTML, timpa, yes, use HTML format. Oke, keluar aja. Sekarang saya copyin, ada di download, copy index HTML. Ada di download lagi, salah. cd di dokumen, copy index HTML, masukin ke Ono at 88204 tadi. Aduh, salah. Nih, password, masukin Ono at 192, ini dibuang, salah ngetik tadi. Oke, ulang lagi lah, copyin lagi. Jadi kopinya pakai SCP, secure copy index HTML Ono at 88204.2 di belakangnya supaya masuk ke home directory. Konsekuensinya saya harus copyin dulu dari home directory, masukin ke di sini. Ini kan clear layar ls. Ini index HTML-nya. Kita lihat aja isinya, index HTML. Mana nih kata-kata? Ini dia. Ini dia. Ini web server lokal. Kemudian ada satu lagi, ada dua kan? Mana satu lagi? Oh, ini dia. Maunya bisa di forward ke coba vps.com gitu ya. Oke, sekarang saya akan copy, move aja, clear layar, move index HTML ke var www.html, timpa. Oke, sekarang kita akan buka di sini. Ini dari 204 kita reload, masuk sini. Ini web di server lokal,
maunya di forward ke coba VPS 1ml. Coba kita lihat di sini, belum masuk karena belum diaktifin. Tuh, SSH-nya belum kita aktifin. Sekarang pembuktian, bener nggak teorinya? Nggak tahu, bener nggak tahu kagak, emang gue ngerti. Ini kita SSH, NR 80, localhost 80, jadi dari 80 tembak lagi ke 80. Jadi di localhost itu 80, di sananya juga 80. Dicoba vps.com-nya 80 juga. Jadi 80 tembak ke 80. Tapi kita bisa nembak macam-macam sih. Kalau mau SSH yang mau kita pindahin port 22, kalau mau mail port 25 apa segala macam, bisa dipindah-pindahin semua. Ini masuk. Sekarang kita akan tembak dari sebelah sini, paste. Ini bukan itu, bukan user, ini ono. Oke, 80 tembakin ke 80, enter. Yes. 1 2 3 4 5 6, enter. Fail. Aduh. Remote port forwarding fail. For listen port 80. Kalau port 80 mau nggak dia? Oh, maunya 80. Dia nggak mau di 80 langsung. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi dia portnya 80 nih sekarang. Oke. Nah, di sini saya akan ini reload. Ini yang di 204 masih. Nah, di sini dicoba vps.com 80 nggak bisa connect. Coba vps.com portnya 80 masuk dia. Jadi bisa masuk ke sini tapi port 80. Tapi kenapa tadi fail nggak mau ya? Ke 80 nggak mau dia. Tapi di sini mau lah. Di sini mau. Jadi ini ada masalah dengan 80. Oke. Dari sisi user http coba vps.com ke 80. Entah kenapa ke 80 dia nggak mau dia nggak mau forwarding 80. Saya pengennya 80 biar mungkin 80 udah diduduki, jadi usernya browse-nya ke sini. Oke. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Terima kasih buat Mas siapa nih tadi yang ngasih ide bagus nih, Wahid Hashim, buat idenya. Saya sudah bikin catatannya dan demonya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat anda yang punya VPS di internet dan mau forward, cuman ternyata portnya nggak bisa 80, harus yang lain rupanya. Ya paling nggak bisa dulu, nanti kita cari solusinya kenapa dia nggak mau 80, kenapa nggak mau 80.